Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Balik lagi di channel Lolos. Masih bersama saya Zainal Arif Supakti dalam rangka persiapan tes CPNS di tahun 2024. Ya, kali ini saya akan membagikan terkait dengan tes CPNS, ya, informasi CPNS di 2024 yang kemarin sudah rilis. Oke, kapan dimulainya, terkait dengan apa saja yang harus disiapkan, kemudian tesnya apa saja, durasi waktu dan passing grade, kita akan coba bahas di awal agar nantinya kita bisa persiapan dengan maksimal sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, langsung saja kita cek jadwalnya. Ya, ini adalah jadwal dari seleksi CPNS di tahun 2024. Saya ambilkan dari surat edaran atau dari surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Di sini tertera perihalnya adalah jadwal tes seleksi pengadaan CPNS di tahun 2024. Dikeluarkan 5 hari yang lalu, tepatnya tanggal 13 Agustus 2024. Hari ini hari Minggu, tanggal 18 Agustus ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan negara kita. Semoga kita benar-benar bisa merdeka dan lebih bermanfaat untuk negara ini, gitu ya. Tentunya dengan menjadi atau lolos di CPNS di tahun 2024. Oke, dari surat yang dikeluarkan oleh BKN ini, kemudian kita dapat ketahui terkait dengan jadwal seleksi yang dikeluarkan. Pengumuman seleksi akan dilaksanakan pada 19 Agustus sampai dengan 2 September. 19 Agustus itu hari esok, berarti seharusnya besok adalah sesuai jadwal adalah pengumuman dari seleksi. Kemudian satu hari berikutnya di tanggal 20 itu adalah pendaftaran. Nah, nanti terkait dengan pendaftaran ini apa berkas-berkas yang perlu disiapkan, kemudian apa saja kira-kira yang bisa disiapkan terlebih dahulu untuk membuat akun, kemudian mendaftar, nanti bisa kita lihat setelah ini. Kemudian ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini cukup krusial ya teman-teman, karena jangan sampai kita salah dalam melakukan upload suatu berkas. Itu ya, jadi seleksi administrasi itu nanti bergantung pada berkas yang kita upload. Kalau berkas yang kita upload itu benar, jelas, dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, tentunya kita akan lolos di seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu dilaksanakan tanggal 20 sampai dengan 13 September. Kemudian pengumumannya 14 sampai 17. Kenapa kok pengumuman administrasi itu rentangnya 14 sampai 17, tidak serentak dalam satu hari yang sama? Biasanya itu terjadi karena administrasi ini diumumkan oleh masing-masing instansi dari Badan Kepegawaian atau BKSDM. Jadi tergantung dari instansi pusat atau daerah yang mengeluarkan. Bisa di tanggal 14, bisa sampai dengan tanggal 17. Sekali lagi tergantung dari instansi yang kita lamar dalam proses seleksi CPNS. Kemudian ada konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2023. Nah, ini bagi yang mengikuti seleksi CPNS di tahun lalu, di tahun 2023, nilainya masih bisa dipakai sampai dengan tahun ini. Kemudian
ada masa sanggah. Masa sanggah ini dilaksanakan hanya masa sanggah ini untuk seleksi administrasi ya. Masa sanggah ini tanggal 18 sampai 20 September. Masa sanggah ini terjadi ketika misalnya kita sudah mengupload berkas sudah benar. Tapi ternyata oleh panitia berkas kita itu dianggap salah. Nah, di situ kita bisa memberikan sanggahan. Bukan dengan upload dokumen yang baru, tetapi menjelaskan dokumen yang lama itu adalah dokumen yang sudah benar, sehingga dapat dilihat lagi oleh panitia. Kemudian nanti ada jawabannya atau jawab sanggah ini di tanggal 18 sampai 22. Ketika tidak ada masalah, nanti akan masuk di pengumuman pasca sanggah di tanggal 21 sampai 27 Desember. Kemudian, nah setelah itu kita akan masuk tesnya, ya. Sebelumnya mungkin kita akan ke pendaftaran dulu saja ya. Pada pendaftaran, dokumen yang perlu disiapkan apa saja? Ini adalah dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar CPNS 2024. Ini diambil dari CPNS di tahun 2023. Nanti ketika ada perubahan, ya nanti bisa menyesuaikan. Nanti saya infokan lebih lanjut lagi ketika besok tanggal 19 pengumumannya sudah keluar. Yang pertama tentu saja adalah kartu tanda penduduk, KTP. Ya, KTP ini diusahakan KTP-nya jangan rusak. Ada beberapa yang KTP-nya rusak. Itu segera dilakukan atau penggantian di Indukcapil atau di kecamatan. Kantor kecamatan biasanya sudah bisa melakukan pergantian KTP, sehingga nanti berkas yang kita gunakan itu tidak ada masalah sampai ketika kita lolos itu sampai tahap pemberkasan gitu ya. Kenapa kok gitu? Kenapa KTP ini jangan sampai ada KTP yang baru gitu? Ya kita mengusahakan kita prepare dari awal ya, karena tanggal dikeluarkannya KTP kan ada. Kalau kita berganti KTP misalnya hari ini KTP-nya tanggal ini, tanggal 20 misalnya besok dicetak lagi tanggal 25, itu kan ya lebih baik kita mempersiapkan dari awal ya. Kemudian ada kartu keluarga, ijazah terakhir, transkrip nilai, pas foto terbaru, biasanya berlatar warna merah. Ya, jadi pas foto terbaru itu biasanya warna merah. Tapi nanti kita tulis ini background merah, tapi nanti ada informasi menyusul lagi ya, siapa tahu berubah di tahun ini, kita tidak tahu bagaimana. Kemudian swafoto, nah ini swafotonya itu backgroundnya polos, jadi warna apapun yang penting polos dan kontras dengan baju yang kita gunakan. Jadi jangan sampai bajunya kita merah, yang kita pakai merah, background yang digunakan juga merah gitu. Itu nanti tidak terlihat. Jadi swafoto atau selfie ini diusahakan dengan background yang kontras dengan warna yang kita gunakan. Nah, selfie ini biasanya tidak ada aturan khususnya menggunakan baju apa, yang penting menggunakan baju yang sopan. Biasanya menggunakan kemeja kalau laki-laki gitu ya. Perempuan juga berpakaian yang rapi gitu. Tuh, menggunakan baju yang resmi atau baju yang formal. Kemudian dokumen lain sesuai dengan formasi yang kita lamar ya. Setiap formasi itu mensyaratkan dokumen yang berbeda-beda. Jadi nanti kita perlu memantau atau melihat persyaratan yang dikeluarkan di
badan kepegawaian instansi yang kita lamar, ya. Tuh, jadi kita selama tes CPNS ini harus benar-benar memantau website, memantau media sosial dari instansi-instansi yang kita lamar. Yang penting juga adalah nomor handphone. Nomor HP harus aktif sampai saya tulis di sini saja sebentar. Yang nomor HP harus aktif sampai dengan selesai tahap seleksi. Ya, jadi nomor HP yang kita gunakan itu harus yang nomor yang aktif. Nih, jangan sampai nomor yang digunakan itu kan ada ya seringnya karena nomornya digunakan di WhatsApp, jadi sudah tidak aktif atau sudah melewati masa aktifnya itu, tapi masih bisa digunakan di WhatsApp. Nah, kalau bisa menggunakan nomor yang masih aktif kartunya dan juga masih aktif nomornya, sehingga tidak ada nanti masalah misalkan tiba-tiba nggak bisa mengakses WhatsApp-nya nih karena nomornya kita sudah tidak pegang karena sudah hangus misalnya atau sudah hilang. Itu jangan sampai. Itu ya, jadi yang paling penting itu salah satunya nomor HP dan email. Email juga ya. Email juga harus aktif. Jangan sampai lupa password, jangan sampai tidak bisa dibuka, nanti kita menjadi masalah tersendiri untuk kita. Ya, kembali ke jadwal. Jadi tadi pendaftarannya sudah berkasnya, kemudian seleksinya ada administrasi, kemudian yang kedua itu adalah ada SKD. Ada SKD nih ya, penjadwalan SKD. Nah, pelaksanaan SKD ini ada SKD dan kemudian ada SKB. Mana SKB? Sebentar. Ini adalah SKB pemetaan. Oh iya, di halaman selanjutnya SKB. Tapi di sini teman-teman, meskipun ada 3 seleksi yang dilaksanakan, tetapi menggunakan sistemnya adalah sistem gugur. Jadi kalau tidak lolos administrasi, ya sudah tidak bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya. Kalau lolos berarti bisa melanjutkan di seleksi berikutnya. Urutannya kalau lolos administrasi, setelah lolos administrasi ini lanjut bisa langsung mengikuti SKD. SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar. Ketika lolos, dia misalkan masuk ke dalam orang yang lolos di seleksi SKD, itu berarti bisa melanjutkan nih ya ke tahap yang namanya SKB, seleksi kompetensi bidang. Biasanya yang diambil dari seleksi kompetensi bidang itu adalah 3 kali lipat dari jumlah formasi yang dibutuhkan. Misalnya yang dibutuhkan 3, berarti yang lolos ke tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang itu ada 6 orang. Tidak peduli berapapun jumlah orang yang ikut SKD. Nah, itu. Nah, berarti di sini titik poinnya apa? Titik poinnya adalah kita harus benar-benar menyiapkan yang namanya SKD CPNS. Ini adalah titik krusialnya. Tuh ya. SKD CPNS di tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober sampai dengan 14 November. Jadi kalau ini adalah tanggal 18 Agustus, kita masih punya waktu 2 bulan sampai dengan pelaksanaan
SKD CPNS. Jadi harus disiapkan betul-betul. Oke, tes pada CPNS di tahun 2024 ini ada dua ya tadi. Ada SKD dengan SKB. Tapi kalau tidak lolos di SKD, di sininya tidak lolos, ya. Ini tidak lolos berarti tidak bisa melanjutkan ke SKB. Jadi di sini harus lolos. Jadi di tahap SKD-nya itu harus lolos. Makanya harus dipersiapkan dengan baik. Nah, pada SKD ini materinya belum keluar ya. Maksudnya kisi-kisi dari yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB itu belum keluar. Tapi kita bisa lihat dari tahun 2023. Ini adalah tahun 2023. Di tahun 2023, nah ini kisi-kisinya, ada 3 subtes yang diujikan. Ya, ada tes intelijensia umum, TIU, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik kepribadian. Isinya apa? Tes intelijensia umum ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural. Pada wawasan kebangsaan ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa negara, dan tes karakteristik pribadi itu ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, anti radikalisme, ya. Ada cukup banyak materi yang harus dipelajari dan kita harus pelajari soal-soalnya. Nah, di sini di channel ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal yang akan diujikan pada tes SKD. Meskipun masih 2 bulan lagi, tapi lebih lama kita akan belajar, lebih terbiasa kita dalam menghadapi soal, otomatis akan semakin efisien waktu yang kita gunakan ya. Kenapa kok harus efisien dan efektif? Karena ini. Nah, ini saya ambil juga dari tahun 2023. Biasanya tidak akan berubah. Kalau berubah juga berubahnya tidak banyak. Ya. Untuk masing-masing subtes ini, ya, jumlah soalnya TIU itu ada 35 soal. TWK 30 soal dan TKP 45 soal. Waktunya berapa? 130 menit. Tuh ya, jadi kita harus mengerjakan 110 soal dalam waktu 130 menit. Bisa diestimasi berapa waktu per soalnya? Kalau kita bagi, mungkin kita akan mendapatkan 1 menit lebih sedikit gitu ya. Atau kita bulatkan saja jadi 1 menit. Ya, berarti untuk amannya kita harus bisa mengerjakan masing-masing soal maksimal 1 menit. Ya. Tuh. Makanya kita harus latihan dari jauh-jauh hari agar terbiasa melihat bentuk soal dari masing-masing tesnya. Nah, untuk bobot nilainya, ini ada bobot nilai. Untuk tes intelijensia umum ketika menjawab benar itu 5, tidak menjawab 0 dan salah juga 0. Jadi tidak ada nilai minus pada tes ini. Ya. Untuk TWK juga sama nilainya, salah 0, benar 5, tidak menjawab 0. Nah, tapi pada TKP karena ini berkaitan dengan sikap kita, karakter kita, ketika salah, bukan salah sebenarnya, jawaban paling kurang tepat itu nilainya 1. Kalau jawabannya paling ideal, paling tepat itu bobotnya 5. Kalau tidak menjawab 0. Jadi pada TKP ini harus dijawab semuanya. Kenapa? Karena rugi kalau tidak menjawab. Sebetulnya semuanya di sini harus dijawab semuanya karena tidak ada nilai minus, gitu ya. Jika kita mendapatkan nilai maksimal pada tes intelijensia umum, kita akan mendapat 175
pada tes wawasan kebangsaan 150 dan TKP-nya adalah 225 dengan total nilainya jika kita benar semuanya adalah 550. Lalu bagaimana sistemnya? Nah, ada dua sistem dalam pengambilan siapa yang lolos. Yang pertama adalah passing grade. Passing grade adalah nilai minimum. Jadi kita harus mencapai nilai minimum. Ya, ini saya ambilkan juga dari 2023. Nilai minimum untuk TIU itu 80, TWK 65, dan TKP 166 dengan nilai minimum totalnya adalah 311. Jadi kalau tidak mencapai nilai ini, ya otomatis tidak lolos. Misalkan nilai saya 400. Ya, saya tulis pakai nilainya biru saja. Nilainya 400. Ya. Tetapi ternyata TIU-nya cuma dapat ini 70. Mencapai 80 tidak, berarti nilai 400 ini tidak berguna karena TIU-nya tidak mencapai minimum. Gitu ya. Jadi semuanya harus mencapai nilai minimum. Ya, kalau bisa mencapai nilai maksimal tadi 550. Nah, setelah melewati passing grade ini baru kemudian terjadi perankingan. Ya, tadi saya sudah bilang kalau misalkan formasi itu membutuhkan 2, berarti dari SKD diambil 3 kali lipatnya, yaitu 6. Jadi yang diambil dari ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tidak masuk ke 6 besar itu bagaimana? Tidak lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Jadi yang paling penting, yang paling utama itu adalah ini, SKD sebetulnya. Di awal ya, semuanya penting, tapi ini yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Tuh. Nah, di sini kita nanti setelah video ini ya, kita akan membahas soal-soal pada seleksi kompetensi dasar, mulai dari tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.